Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah mekanika fluida ini saya akan membahas mengenai viskositas dan aliran fluida. Viskositas dan aliran fluida ini bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian menyiram bunga menggunakan selang, ada juga yang dalam tubuh kita ketika ada jantung memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Nah, viskositas itu apa? Gitu kan? Viskositas itu merupakan kekentalan suatu fluida. Nah, artinya kalau misalkan fluida itu semakin kental, semakin viskositasnya besar, maka akan semakin sulit untuk fluida itu melewati suatu pipa atau selang atau arteri yang tadi. Nah, seperti itu. Saya gambarkan di sini misalkan pipa atau selang atau arteri. Kalian maunya apa gitu ya? Nah, di sini saya gambarkan sebentar, ini gambarnya agak luar biasa ini. Nah, di sini nilai kecepatannya akan maksimum. V-nya akan maksimum. Semakin ke atas, semakin berkurang kecepatannya sampai di sini kecepatannya akan sama dengan 0. Ini kecepatan fluida ya. Nah, kemudian di sini juga semakin berkurang hingga kecepatannya bernilai 0. Ada variabel lain namanya jari-jari. Tentu ketika pipa, selang, arteri kita sebut itu pasti punya yang namanya jari-jari. Gitu ya. Kemudian ada variabel lagi, ada tekanan di awal, ada tekanan di akhir. Sehingga nanti ada perbedaan tekanan di antara dua ujung dari selang atau pipa atau arteri itu. Oke. Di sini analisisnya seperti apa untuk menjelaskan ini? Perbedaan tekanan delta P itu sebanding dengan mu L dibagi dengan R pangkat 4. Delta P udah tahu tadi apa? Delta P apa tadi? Perbedaan tekanan antara P1 dengan P2. Kemudian mu itu apa? Mu itu viskositas dari suatu fluida. Nah, misalkan ini tadi ada contohnya air, oli, darah gitu ya, minyak gitu ya. Nah, nilainya akan berbeda-beda. Kemudian L, panjang selang ini, yang tentunya nggak saya buat panjang karena ini diagramnya aja, tentunya ini panjang ini maksudnya. Kemudian R itu apa? R adalah jari-jari dari pipa atau selang atau arteri. Nah, kemudian ada lagi suatu analisis yang menghubungkan antara kecepatan dengan jari-jari, di mana kecepatan itu berbanding lurus dengan R kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Mana R kecil kuadrat? R kecil kuadrat itu adalah jari-jari yang akan kita tinjau. Misalkan sebesar ini. Boleh nggak lebih dari ini? Boleh. Oh, kok ngeblur? Nah, ini R kecil nih. Boleh sekecil ini yang akan kita tinjau. Boleh nggak sampai mentok? Boleh. Nah, ketika R ini mentok terus gitu ya, mentok, maka akan sama dengan R besar kan? Ketika R kecil sama dengan R besar, yang terjadi adalah faktor ini bernilai 0. Sehingga tepat ketika saya bilang di sini bahwa kecepatan fluida di sini pada permukaan dasar ini, kedua permukaan dasar ini nilainya 0. Tapi ketika R-nya kecil bahkan mendekati 0, V-nya akan maksimum tentunya. Jadi ketika R tadi yang tadi di sini gitu semakin kecil sampai 0 di sini, maka nilai V-nya akan maksimum. Maka ini benar, ini terbukti. Oke, seperti itu. Kemudian satu hal lagi, ketika delta P itu nilainya berbeda antara sebelum dan setelah, misalkan gini ya. Saya buat R-nya, jari-jari ini, jari-jari yang sebelumnya itu R, kemudian saya ubah menjadi 10%-nya aja. 0,9 R gitu. Jadi berkurang jadi 10%. Harusnya delta P kedua untuk yang 0,9 R ini harusnya lebih besar ketimbang delta P1. Ya tentu ya, misalkan gini.
R yang di sini R besar, kemudian nanti ada penyempitan. Jadi di sini ada penyempitan, nah seperti itu, penyempitan. Sehingga R-nya nggak sebesar ini lagi, kecil. Otomatis perbedaan tekanannya akan semakin besar. Nah, itu maksud saya. Nah, ketika ini semakin besar, misalkan itulah kenapa jantung itu harus dijaga ya. Jantung itu kan memompa darah. Nah, jadi ketika jantung itu mengalami penyumbatan, nah, saya gambarkan di sini. Misalkan ada penyumbatan yang tadi ini R ya. Karena saya bagi dua. Nah, ini R. Dari sini ke sini itu R. Dari sini ke sini itu R. Jari-jari, namanya arteri. Nah, darah itu mengalir. Tapi ketika ada kolesterol, misalkan di sini ada kolesterol, yang terjadi apa? Mengalami penyempitan kan? Nah, R-nya jadi semakin kecil. Ini juga R-nya akan semakin kecil. Nah, sehingga tekanan yang dibutuhkan untuk jantung memompa itu harus lebih besar lagi. Sehingga inilah pentingnya merawat jantung agar jantung itu bisa memompa darah dengan lancar ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian untuk membuktikan ini, saya ingin kalian menganalisis dengan memasukkan 0,9 R ini ke dalam sini. Sehingga nanti delta P, untuk yang pertama dia untuk yang R biasa ya, per R pangkat 4 ini. Kemudian yang kedua, delta P2, ini yang satu, ini yang kedua. Untuk yang nilai R-nya 0,9 R. 0,9 R. Silakan dianalisis kemudian dibandingkan. Benar nggak jawabannya seperti ini? Oke, dari saya itu aja. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.